Kisah ini dimulai saat sebuah kekaisaran besar berada di ambang keruntuhan. Di tengah api peperangan yang melahap Tiongkok, lahirlah sebuah persaudaraan yang akan mengubah jalannya sejarah. Era megah dinasti Han telah berakhir, menyisakan kekacauan dan perebutan kekuasaan. Di tengah pusaran konflik inilah, tiga pria dengan semangat yang sama, Liu Bei yang welas asih, Guan Yu yang setia, dan Zhang Fei yang berapi-api mengikat janji persaudaraan di bawah pohon persik. Mereka bersumpah untuk memulihkan ketertiban dan menegakkan kembali kebajikan bagi rakyat. Sumpah inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya sebuah legenda. Kisah tentang para satria paling perkasa di zaman tiga kerajaan. Dari janji suci ini muncullah pilar-pilar kekuatan yang kelak dikenal sebagai 5 Jenderal Majan dari Kerajaan Shu Han. Simbol keberanian dan kehormatan yang tak lekang oleh waktu. Di barisan terdepan berdirilah Guan Yu, sang dewa perang. Sosoknya yang agung dengan janggut panjangnya menjadi lambang kesetiaan mutlak. Ketika terpisah dari Liu Bei dan terpaksa mengabdi pada musuh, hatinya tak pernah goyah. Dengan tekad membara, ia seorang diri menerjang 5 gerbang pertahanan dan menewaskan 6 jenderal musuh hanya untuk bersatu kembali dengan saudara angkatnya. Kesetiaannya yang legendaris membuatnya dihormati kawan maupun lawan. Di sisinya ada Zhang Fei, raungan perkasa yang amarahnya mampu menggetarkan bumi. Di jembatan Changban, ketika pasukan Liu Bei terdesak, Zhang Fei berdiri seorang diri menghadang ribuan tentara musuh dengan tombaknya di tangan dan sorot mata membara. Ia mengeluarkan raungan dahsyat yang begitu menggelegar hingga membuat pasukan musuh gentar, gemetar, dan akhirnya mundur dalam ketakutan. Keberaniannya yang tanpa batas menjadi perisai bagi mereka yang lemah. Lalu ada Zhou Yun, sang pelindung setia yang gerakannya secepat naga. Dalam pertempuran Changban yang brutal, ia menunjukkan loyalitas tertingginya. Dengan gagah berani, ia seorang diri menerobos lautan pasukan musuh yang mengepungnya, bukan untuk kejayaan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan Ado, putra Liu Bei yang masih bayi. Mengarungi hujan panah dan tebasan pedang, ia berhasil membawa sang pewaris kembali dengan selamat. Sebuah bukti pengabdian yang tiada tara. Dari wilayah barat, datanglah Ma Chao, tombak dari barat. Ia adalah seorang pangeran dari suku Qiang yang menyimpan dendam membara terhadap Cao Cao. Dengan baju zirah perak dan tombak di tangan, ia memimpin kavaleri elit dari Xiliang dalam serangan dahsyat yang nyaris merenggut nyawa sang tiran. Keganasannya di medan perang membuatnya dijuluki Ma Chao yang agung, seorang pejuang yang bertarung dengan semangat balas dendam dan kehormatan. Melengkapi formasi ini adalah Huang Zhong, panah tak kenal usia di saat banyak orang menganggap masanya telah usai. Ia justru membuktikan bahwa semangat juang tidak dibatasi oleh usia. Dalam pertempuran krusial di Gunung Dingjun, sang jenderal tua ini dengan gagah memimpin serangan dan secara pribadi menebas Jenderal Xiahou Yuan, salah satu komandan terkuat musuh. Kemenangan ini menunjukkan bahwa keahlian dan keberaniannya tetap setajam anak panah yang ia lepaskan. Bersama-sama, kelima jenderal perkasa ini menjadi tulang punggung bagi kerajaan Shu Han yang baru berdiri. Kehebatan mereka mencapai puncaknya dalam kampanye Hanzhong, di mana strategi brilian dan keberanian mereka berhasil merebut wilayah strategis yang sangat vital. Kemenangan ini membawa kerajaan Shu ke puncak kejayaannya, sebuah momen di mana mimpi Liu Bei untuk memulihkan dinasti Han terasa begitu dekat untuk menjadi kenyataan. Mereka adalah perwujudan kekuatan, harapan, dan semangat juang Shu Han. Namun, seperti semua kisah agung, era mereka pun harus berakhir. Satu persatu, para pahlawan ini gugur, dan kerajaan Shu Han yang mereka bangun dengan darah dan keringat akhirnya runtuh ditelan zaman. Meski kerajaan mereka telah sirna dari peta sejarah, warisan 5 jenderal makan tetap hidup abadi. Kisah kepahlawanan, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan keberanian mereka yang luar biasa terus diceritakan.
dari generasi ke generasi. Nama Guan Yu, Zhong Fei, Zhao Yun, Ma Zhao, dan Huang Zhong terukir selamanya dalam ingatan sejarah, menjadi simbol abadi dari semangat satria yang tak akan pernah padam. Mereka adalah bukti bahwa kehormatan sejati tidak akan pernah mati.